Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Depsri, NIM 19004045. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah media digital print screen yang diampu oleh Ibu Fitri Maizani. Nah, baiklah, langsung saja pada pembahasan. Di sini saya akan membahas baju hasil dari sablon manual yang telah saya lakukan. Baiklah, di sini saya menggunakan baju berbahan dasar cotton 30S. Kemudian alat-alat yang digunakan untuk menyablon baju ini, yang pertama ada monil, ada tinta, ada cat, ada rubber, dan ada rekel, hair dryer, dan setrika. Proses pengecatan, pertama-tama kita harus menyiapkan desain. Di sini saya mendesain menggunakan aplikasi Canva. Kemudian setelah saya desain, saya afdruk terlebih dahulu monil, kemudian lalu saya keringkan. Setelah kering, saya tempel monil dan desain menggunakan pencahayaan. Setelah selesai pencahayaan, kemudian saya cuci monil tersebut agar desain nempel pada monil. Selanjutnya dikeringkan. Setelah dikeringkan, lalu baju yang polos ini kita tata rapi di atas meja dan sesuaikan monil tersebut di mana desain yang ingin kita tempelkan pada baju. Kemudian setelah selesai penataan baju, kemudian kita tumpahkan cat kepada monil, lalu kita ratakan dengan rekel. Jika cat tidak jelas pada baju, maka lakukan berulang kali agar cat nempel jelas pada baju. Setelah selesai, saya keringkan cat pada baju dan saya setrika. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya Bagus Depsri, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizur Rahmi dengan NIM 19004098. Video ini bertujuan untuk mendemokan hasil sablon manual pada praktek mata kuliah pengembangan media digital dan print screen dengan dosen pengampu Ibu Fitri Maizani. Sebelum melakukan sablon manual, dilakukan pengeditan gambar. Untuk melakukan sablon manual, saya menggunakan aplikasi Photoshop. Hanya dengan satu aplikasi Photoshop, saya melakukan dan mengedit gambar tersebut. Dan juga pada proses sablon, hasil sablon saya cukup memuaskan dengan menggunakan latar putih, yaitu baju putih dan tinta berwarna biru dongker. Hasil sablonnya cukup bagus, tidak ada cacat, dan warnanya juga pekat di semua desain. Dan juga kesulitan yang saya alami dalam praktik sablon manual ini adalah saat menghapus pada monil, yaitu mencucinya setelah dilakukan penyinaran. Setelah dilakukan penyinaran, kita harus benar-benar mencuci dengan rapi sebelum lanjut kepada proses pewarnaan. Jika tidak rapi, maka hal tersebut sangat tidak bagus hasilnya nanti. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wani Rahman, NIM 19004097. Baiklah, saya akan membuat sedikit promosi mengenai baju sablon yang saya buat pada praktek beberapa minggu yang lalu.
Sebelumnya saya membuat desain sablon ini menggunakan bantuan aplikasi Adobe Photoshop, dan juga saya menggunakan bahan kaos katun dalam pembuatan baju sablon ini. Di sini saya menggunakan 4 warna, yaitu warna biru, kuning, hijau, dan ungu dalam pencetakan sablonnya. Ada sedikit kendala ketika melakukan pencetakan desainnya, yaitu saat mencetak menggunakan satu persatu warna, saya harus berhati-hati agar tintanya tidak melebar kemana-mana, dan juga harus melakukan penutupan pada screen pada screen untuk mencetak satu persatu sesuai dengan warnanya menggunakan selotip. Selain itu, desain yang saya cetak tidak sesuai dengan desain awal yang saya buat menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Aturannya ada latar berbentuk persegi panjang berwarna biru dongker sebelum mencetak tulisan pada baju. Sekian promosi baju sablon saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I'm gonna love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serleni Hidayatullah, NIM 1900428. Saya mahasiswa kurikulum teknologi pendidikan. Pada mata kuliah media digital print screen, untuk memenuhi tugas akhir ini, saya membuat sebuah desain yang bertuliskan Kumlot and Loading. Pada ide desain saya, tujuannya hanya untuk menyemangati diri saya agar tamat nanti saya mendapatkan kumlot. Pada desain tersebut atau pada pengaplikasian sablon saya mengalami kesulitan pada pewarnaan. Pada desain terdapat 2 warna, namun pada saat saya membuatnya terdapat 1 warna saja. Namun yang saya lihat pada baju tersebut tidak mengurangi semangat saya pada pengaplikasian baju sablon tersebut. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisal Farisi pribadi dengan NIM 1900412. Di sini saya akan memperlihatkan hasil sablon teknik manual untuk memenuhi mata kuliah pengembangan digital media print screen. Berikut hasil sablon saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kartika Sari Alba, NIM 1900409, kuliah pengembangan media digital dan print screen di hari Rabu jam 13.20. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kendala-kendala apa saja pada saat saya menyablon baju. Pertama, ini hasil dari desain baju saya.
Awalnya tulisan Talk to My Hand ini awalnya tidak semuanya putih, yaitu yang untuk talk-nya dan hand-nya itu warna merah dan to my-nya itu warna putih. Nah, tapi karena untuk menghindari hal-hal yang tidak saya inginkan nantinya, maka saya rubah semua tulisannya menjadi warna putih. Kendalanya karena ini baju hitam, maka agak sedikit sulit untuk memberi warna pada bajunya. Dan untuk bahan bajunya sendiri yaitu bahan katun. Dibandingkan dengan baju warna putih, baju hitam ini agak riskan untuk terjadinya rusaknya pemberian warna pada baju. Baiklah, hanya itu kendala yang saya alami pada saat penyablonan. Kemudian untuk membuat desain tulisan Talk to My Hand ini, saya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Putri Yohanda, mahasiswa jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media digital dan print screen, yaitu pada proses sablon manual. Langkah awal yaitu membuat desain. Di sini saya membuat desainnya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Saya menggunakan Adobe Photoshop dengan memanfaatkan fitur-fitur atau tools-tools yang ada pada Photoshop. Permasalahan yang saya hadapi dalam pembuatan sablon ini yaitu pada proses penyinaran, dan karena desain saya ini juga salah karena saya terlalu banyak memakai warna. Jadi sablon saya menjadi gagal, dan juga karena saya lupa menyemprot setelah penyinaran itu dan membersihkan bagian-bagian yang harus dibersihkan, sehingga sablon manual saya gagal. Dan kemudian saya mengonfirmasikan kepada dosen, dan kemudian dosen menyuruh saya untuk melakukan sablon digital. Dan inilah hasil dari sablon digital. Saya menggunakan kertas transfer paper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Puput Sasmita, NIM 194020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan hasil baju yang telah saya sablon menggunakan sablon manual. Nah, ini merupakan baju dimana telah saya sablon. Bahan dari baju ini adalah cotton combat 30S dengan ukuran L. Warna bajunya teman-teman bisa lihat, ini merupakan warna abu-abu dengan desain sablon yang berwarna biru don't care. Nah, untuk desain sablonnya saya menggunakan dua aplikasi, yakni aplikasi Canva dan aplikasi CorelDRAW.
Baiklah, kekurangan dari sablon saya teman-teman bisa melihat bahwasannya dari segi pewarnaan kurang sempurna, masih ada warna yang memudar dan ada juga warna yang keluar dari desain sablonnya. Hal ini terjadi dikarenakan ketika saya melakukan pewarnaan 2 kali dan pewarnaannya itu saya lakukan kurang tepat di desainnya. Harapan saya dengan saya mengikuti perkuliahan ini, saya bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh dosen dalam kegiatan percetakan sablon, dan saya berharap saya bisa membuka usaha sablon di mungkin suatu saat nanti. Baiklah, demikianlah demo dari sablon yang telah saya buat. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah memperhatikan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri Amalia Sari, NIM 1900421 dari kelas Pengembangan Media Digital dan Print Screen, sesi 40056, hari Rabu jam 13.20. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktek sablon yang telah saya lakukan sebelumnya dengan menggunakan teknik manual. Nah, sebelumnya kami diminta untuk menyiapkan beberapa desain yang akan digunakan untuk menyablon. Dari beberapa desain yang telah saya buat, hanya yang ini yang bisa digunakan. Kenapa? Karena beberapa desain yang lainnya itu berwarna dan saya sendiri tidak sempat untuk mengeditnya waktu itu. Desain yang saya gunakan pada baju ini adalah jenis desain tipografi atau kata-kata seperti ini. Nah, desain ini saya buat menggunakan aplikasi Photoshop dengan jenis font Lucida Consul. Untuk warnanya sendiri, awalnya saya ingin menggunakan warna hitam. Nah, tetapi pada saat itu warna hitam sedang kosong. Jadi saya mencari warna lain yang sesuai dengan keinginan saya, jadi saya pilihlah warna biru terang seperti ini. Untuk hasil akhirnya sendiri, saya lumayan suka, hasilnya cukup rapi, tidak ada kendala yang cukup berarti juga selama pelaksanaan prakteknya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai hasil akhir dari praktek sablon ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Melani Pramudia dengan NIM 1900475. Baiklah, saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Media Digital dan Screen. Baiklah, saya akan membahas mengenai sablon yang sudah saya lakukan dalam praktik kemarin, dalam minggu lalu, yaitu yang sudah saya lakukan di kampus. Mengenai desain yang saya buat menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Di situ saya mendesain, membuat logo yang sudah tertera seperti gambar ini. Teknik sablon yang saya lakukan yaitu dengan cara menggunakan teknik secara manual, di mana dengan menggunakan rakel, kemudian diberikan obat afdruk, lalu dikeringkan. Setelah itu dilakukan penyinaran untuk menempelkan logo desain yang sudah saya buat. Kemudian setelah itu dibersihkan obat afdruk yang sudah diberikan tadi, lalu ditempelkanlah kepada kaos yang sudah tersedia, dan kemudian diberi pewarnaan. Mungkin dari hasil yang sudah saya lakukan dalam sablon ini, kekurangannya yaitu saya membuat desain dengan penggunaan huruf yang terlalu dempet, sehingganya dalam proses pewarnaan dan dalam dilakukan kepada kaos itu tidak nampak. Seperti yang bisa dilihat, tulisan itu tidak kebaca karena terlalu dekat. Kalau masalah lain mungkin tidak ada.
hanya itu saja, sehingganya saya kurang puas dalam sablon ini karena mungkin desain yang saya buat agak kurang baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wulandari, NIM 19004030. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil sablon yang telah saya kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan media digital Print. Nah, pada praktek sablon kali ini, saya menggunakan teknik sablon manual dengan media sablon berupa baju kaos berwarna putih ukuran XL. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk melakukan praktek sablon, hal pertama yang harus kita lakukan adalah pembuatan desain. Dalam membuat desain sablon, saya menggunakan bantuan aplikasi Photoshop. Dan jenis desain yang saya pilih di sini adalah tipografi atau tulisan. Nah, beberapa kendala yang saya hadapi dalam melakukan praktek sablon kali ini adalah yang pertama, yaitu pada saat melakukan print desain sablon, di mana hasil dari print desain sablon yang akan saya pakai itu berukuran kecil, sehingga pada saat dicetak ukurannya juga terlihat kecil, mengingat media sablon yang saya gunakan di sini adalah baju kaos berukuran yang cukup besar, yaitu XL. Nah, kendala yang kedua yang saya hadapi adalah pada saat pewarnaan, di mana bisa teman-teman lihat sendiri di atas tulisan N itu ada garis-garis putus. Hal itu dikarenakan pada saat pewarnaan saya tidak menutup tulisan N secara sempurna, sehingga tinta keluar dari atas tulisan N tersebut. Nah, mungkin itu beberapa kendala yang saya hadapi dalam melakukan praktek sablon. Nah, harapan saya untuk kedepannya adalah semoga ilmu dan juga pengalaman saat melakukan praktek sablon ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi saya, dan juga ilmu yang telah diberikan oleh dosen dapat saya terapkan untuk kedepannya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwinda Gufa, NIM 19004085 dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah pengembangan media digital dan print screen. Di sini saya akan menjelaskan hasil sablon manual yang telah saya lakukan. Pertama, desain ini saya buat dengan menggunakan aplikasi Canva. Desain ini bertuliskan penduduk kota. Pada desain ini mengalami perubahan warna, yang mana seharusnya memiliki tulisan yang berwarna hitam. Dikarenakan warna hitam tidak ada, jadi saya memilih warna biru, yang mana menurut saya cocok dan kontras untuk baju yang berwarna abu-abu terang. Adapun ketika menyablon, saya tidak mengalami kendala lainnya. Hanya saja warnanya tidak sesuai dengan desain yang telah saya buat. Bisa dilihat, ini adalah hasil sablon yang telah saya lakukan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Marsita, NIM 1940232 dari jurusan Kurikulum. Di sini saya membuat tugas ini dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media digital print screen, di mana kami membuat sebuah hasil cetak sablon baju kaos, di mana di sini langkah-langkah yang saya lakukan dalam proses melakukan sablon. Yang pertama yaitu membuat desainnya. Nah, sebelumnya kami disuruh untuk membuat 3 desain dan memilih satu di antara ketiganya. Di antara ketiga tersebut saya memilih desain tipografi yang saya buat dengan aplikasi Photoshop. Nah, seperti yang terlihat di sini. Selanjutnya setelah desain layak untuk ditempel, baru melakukan proses sablon. Nah, pada proses sablon kali ini saya mengalami kendala sedikit, di mana pada proses memprint hasil desainnya itu gambarnya terlalu kecil, sehingga ditempel pada baju yang ukurannya besar, nampaknya kurang nampak, sehingga hasilnya kecil sekali. Berikut adalah hasil baju sablon saya pada proses sablon kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Rika Putri dengan NIM 1900433 dari mata kuliah pengembangan media digital print screen pada hari Rabu. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai pelengkap tugas akhir dalam mata kuliah pengembangan media digital print screen dari praktek sablon yang sudah saya lakukan sebelumnya. Baiklah, saya akan membahas awal saya membuat desainnya. Saya membuat desain sablon ini dengan menggunakan 2 aplikasi, yaitu aplikasi Photoshop dan aplikasi Canva. Terkendala saya dalam pembuatan desain ini karena laptop saya bermasalah. Dengan menggunakan aplikasi Photoshop ini, saya menggunakan aplikasi alternatif, yaitu Canva, sebagai aplikasi yang bisa sesuai dengan yang saya butuhkan. Yang kedua, dalam menyablon saya merasa kesulitan pada proses penyinaran, karena setelah proses penyinaran ini kita harus cepat-cepat membersihkan dengan air sehingga cetakan yang sesuai dengan desain sablon kita itu tercetak dengan sempurna atau baik. Baiklah, hanya sampai di sini tugas akhir video dari mata kuliah pengembangan media digital print screen yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Teresa Aldunia, NIM 1900459. Sesi hari Rabu jam 13.20. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang membantu saya dalam membuat desain yang digunakan dalam penggunaan sablon. Aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi Photoshop. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai permasalahan yang saya hadapi dalam proses pensablonan. Pertama, saya mengalami masalah ketika hasil setelah scan-nya yang menggunakan waktu 6 menit 50 detik, hasilnya kurang maksimal dan pencuciannya juga kurang maksimal. Itulah masalah yang saya hadapi, sehingga hasilnya juga kurang maksimal. Baiklah,
akan melihatkan hasil dari proses pensablonan yang saya buat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan, NIM 19004063 dari jurusan Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait hasil sablon manual yang telah dilakukan kemarin. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media digital dan print screen. Pada saat pembuatan sablon kemarin, saya menggunakan desain Adobe Photoshop, yang mana saya membuatnya seperti ini, simple. Dan pada saat pewarnaan, saya menggunakan satu warna, yaitu warna putih. Bisa dilihat. Lalu untuk bajunya atau medianya, saya menggunakan baju berbahan dasar katun berukuran L. Tidak ada kendala pada saat pemberian warna atau pada saat melakukan proses penyablonan manual. Namun pada saat proses pewarnaan, saya dibantu oleh rekan saya agar hasil yang didapatkan bisa rapi dan bersih. Baiklah, saya rasa demikian video yang saya buat kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Atifa, NIM 19004101. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media digital print screen yang diampu oleh Ibu Fitri Maiziani. Baiklah, saya akan menjelaskan proses dan hasil dari pembuatan sablon manual yang telah saya lakukan. Sebelumnya, pada proses desain, saya menggunakan aplikasi Photoshop. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, baju, kemudian screen sablon, rakel, obat afdruk, hair dryer, tinta, dan monil. Kemudian proses pembuatan sablon. Pertama, oleskan obat afdruk ke monil yang secara merata di kedua sisi. Kemudian keringkan dengan menggunakan hair dryer. Setelah itu, tempelkan kertas print desain ke monil untuk dilakukan penyinaran. Pada proses penyinaran dilakukan kurang lebih 6 menit untuk memudahkan memindahkan desain ke screen monil yang telah di-afdruk. Kemudian cuci monil. Setelah dicuci, keringkan monil dengan menggunakan hair dryer. Setelah kering, selanjutnya proses pemindahan desain dari monil ke baju. Yang harus dilakukan yaitu letakkan screen ke atas baju, lalu tuangkan tinta yang telah diaduk sesuai warna yang telah ditentukan. Setelah itu, oleskan tinta menggunakan rakel di desain yang akan diberi warna. Setelah warna dirasa cukup rata, screen dapat dikeringkan. Dan jika warna pada baju kurang jelas, proses pewarnaan dapat diulang. Kemudian keringkan tinta pada baju menggunakan hair dryer. Baiklah, saya akan memperlihatkan produk hasil desain saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Gustiani, NIM 19004069, Prodi Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Padang.
Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Pengembangan Media Digital Print Screen kelas hari Rabu, sesi 2021-10.04.0056, yakninya tentang hasil produksi sablon. Sebelumnya, saya telah melakukan praktik sablon manual pada baju, dan inilah hasil produksi dari sablon baju saya tersebut. Sebelum melakukan proses produksi sablon, terlebih dahulu kita persiapkan desain apa yang akan kita sablonkan pada baju tersebut. Dan untuk pembuatan desainnya, saya menggunakan aplikasi Pixel Lab. Pada saat produksi sablon, desainnya mengalami sedikit perubahan. Pada awal desain yang saya buat, desainnya berwarna hitam dan background latarnya berwarna putih. Namun pada saat proses pembuatan sablon, desainnya saya rubah menjadi berwarna putih karena baju yang saya pilih adalah berwarna hitam. Selanjutnya, pada hasil produksi sablon bajunya, saya mengalami sedikit masalah, yaitu hasil desain sablon pada baju kurang maksimal karena saya salah memilih baju. Ternyata baju yang saya pilih itu bukanlah untuk baju sablon, dan akhirnya desain sablon di baju saya tersebut hasilnya menjadi tidak bagus. Di sini bisa kita lihat hasil desain dari baju saya tersebut, yaitu warnanya tidak mulus dan memiliki pori-pori, dan juga bajunya terlalu tipis. Baiklah, saya rasa cukup sekian saya menjelaskan hasil produksi dari sablon baju saya. Ya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.